Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah akan segera dimulai. Persiapkan diri Anda dengan baik dan terimalah berkat sukacita dalam ibadah kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berdiri, kita mau menyembah, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita mau mengejar hadiratnya, kita mau bersujud di hadapannya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu ya Tuhan,
ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, ku sadar, ku sadar, tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku,
Bapa. Kami tak dapat mengerti apapun rencana-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan dengan segenap hati dan iman kami Tuhan. Engkau akan tetap menuntun kami, Engkau akan tetap memegang kami ya Bapa. Dan kami tetap akan memandang akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Walau kita dapat berharap ya Bapa, walau ku tak dapat berharap, meski tak ada harapan Tuhan, meski tak ada harapan lagi Tuhan, harapan kami sudah pupus. Meski di tengah pandemi ini ya Bapak tak ada harapan lagi, namun kami percaya Tuhan, hati kami Tuhan masih tetap tertuju kepada Engkau. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau-lah juru selamat kami, bahwa Engkau akan datang menolong kami. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat segala penyertaan-Mu, buat segala kasih karunia-Mu terhadap kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Kau telah tibakan kami di tempat ini Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu kembali ya Bapa. Dan Tuhan kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus hamba-Mu dari ujung rambut hingga ujung kaki ya Bapa, supaya Tuhan dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik terhadap kami. Dan juga Tuhan Engkau bukakan hati kami Tuhan untuk bisa menerima firman-Mu dan bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ketemu kembali dalam ibadah kita bersama dengan Tuhan. Dan harapan kita bersama bukan hanya hari ini saja kepada Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu bersama kepada Tuhan, tapi biarlah usahakan semaksimal untuk tiap hari kita bisa adakan komunikasi bersama dengan Tuhan. Karena disitulah nanti kita akan mendapatkan suatu kekuatan kembali. Mengingat bahwa di negeri kita sampai saat ini masalah COVID-19 belum selesai. Bahkan kami dengar dari pemerintahan kita ini PSBB ini ditambah lagi tanggal 25 Mei kalau nggak salah. Jadi ditambah 14 hari lagi. Saudaraku, kalau negeri kita terus-menerus seperti ini, apa jadinya nanti? Mengingat bahwa seksama kita
atau saudara-saudara kita yang kehidupannya di bawah, kelas menengah ke bawah. Saudaraku, tidak sedikit, banyak saudara-saudara kita mengeluh dan mengeluh masalah kebutuhan pokok dari hari ke hari. Saya hanya melihat lewat di televisi, saudaraku. Saya nggak bisa terus-menerus memandangnya. Saya harus meneteskan air mata, mengingat sangat menderita mereka. Apalagi kalau negeri kita saat ini, pemerintahan kita menambah 14 hari lagi, saudaraku, jadinya apa? Tapi kepada saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, jangan berhenti untuk memohon kepadanya kekuatan, kemampuan. Nah, kita tetap menaikkan doa untuk mereka, bahkan untuk negeri bangsa kita, pemerintahan kita, agar mereka tetap kuat dan kuat untuk menanganinya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, bukan hanya di negeri kita saja mengalami seperti ini, tapi ini dunia. Dan ini tentu semuanya bisa terjadi karena ulahnya si iblis. Dan memang iblis rupanya tidak mau tinggal diam, ingin merusak apa saja yang ada di dunia, khususnya di negeri kita ini. Saudaraku, pada hari ini saya akan mengajak kepada saudaraku sekalian untuk memperhatikan kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus kepada manusia. Haleluya, yang telah melanggar perintah Allah sehingga mereka harus terjerumus di dalam dosa. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini saya akan bicara tentang pengampunan dosa. Mengapa demikian? Karena dari manusia pertama, Bapak Adam dan Ibu Hawa, melanggar perintah Tuhan kita Yesus Kristus, maka disitulah manusia jatuh di dalam dosa. Saudaraku, apa arti dosa? Kalau saya mempelajari dalam kitab Kejadian pasal 2 dan pasal yang ketiga, menurut pemantuan saya, menurut pemandangan saya, dosa itu adalah suatu kegagalan atau pelanggaran atau bisa dikatakan kekeliruan, kesalahan yang besar karena tidak mentaati perintah Allah. Dan itu merupakan satu kejahatan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudaraku, sehingga manusia pada waktu itu harus terpisah daripada Tuhan kita Yesus Kristus atau Allah yang kekal karena pelanggarannya itu. Ini adalah dosa yang pertama yang dilakukan oleh manusia pertama. Sebenarnya Allah atau Tuhan kita Yesus Kristus tidak menghendaki, sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus tidak menghendaki manusia itu binasa. Dari awal ciptaan, manusia ditempatkan di taman dan itu indah. Haleluya. Dan mereka berdua hidup bersukacita, selalu dekat dengan Tuhan Sang Pencipta. Tetapi oleh karena mereka melanggar atau mereka tidak taat apa yang Tuhan katakan untuk mereka, sehingga terjadilah satu perpisahan. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik dan sangat mengasihi manusia sebagai ciptaannya itu. Sekalipun toh mereka sembunyi-sembunyi karena pelanggarannya itu. Haleluya. Tapi Tuhan tetap berusaha
untuk bisa adakan satu hubungan atau komunikasi lagi sehingga manusia itu boleh merasakan damai sejahtera. Saudaraku, haleluya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa memulihkan keadaan manusia yang telah melanggar perintah Allah itu? Apa sih perintah Allah itu? Perintah Allah kepada manusia dari awalnya, Tuhan memberikan kesempatan atau memberikan kenikmatan secara lahiriah. Tuhan mengatakan boleh kamu makan buah-buahan yang ada di dalam taman ini. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah itu jangan kau makan, karena itu tentang pengetahuan baik dan jahat. Nah, kalau kalian makan, engkau akan mengalami kematian. Tapi karena ular sangat pintar dan cerdik sekali bagaimana caranya untuk bisa menjatuhkan manusia. Haleluya. Ular katakan, gak apa-apa, kalau kamu makan nanti kamu akan seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Mengerti tentang baik dan jahat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan menurut kita kejadian itu memang sangat menarik. Tuhan katakan, jangan kau rabah. Ngerabah saja nggak boleh. Apalagi memetik. Begitu. Saudara melajari nanti. Nah di situ betul akhirnya diambillah, karena itu menurut pandangannya sangat baik dan menarik hati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kemudian ambillah, dan dari situ kemudian dikasihkan kepada suaminya. Cerita seperti itu akhirnya mereka berdua jatuh dalam dosa. Haleluya. Kalau diri mereka itu telanjang dan sembunyi. Tapi Tuhan usaha untuk mencarinya. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudaraku, ini satu gambaran kepada kita semuanya dari manusia, keturunan dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, bagaimana jalan keluarnya untuk bisa memulihkan keadaan manusia? Karena saat itu pula manusia telah kehilangan kemuliaan. Haleluya. Manusia telah kehilangan kemuliaan dan semua manusia telah berdosa. Tapi dengan datangnya Tuhan kita Yesus Kristus, maka manusia dikembalikan, ditebus. Haleluya. Dan itu karena karunia saja. Karunia. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, haleluya. Pada suatu hari, salah satu murid daripada Tuhan Yesus, dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya, puji nama Tuhan, sampai berapa kalikah aku memaafkan atau mengampuni kesalahan saudara kami yang berbuat salah kepada kami? 7 kalikah? Tidak, kata Tuhan. Haleluya. Melainkan 70 kali 7 kali. Oh, luar biasa. Di mana ayat mengatakan? Coba saudara kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Kita akan melihat di sana. Jadi hari ini saya bicara tentang pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22 di situ mengatakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tuhan Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Haleluya. Apa artinya ini?
Kalau saya mempelajari sepintas, saudara, maaf menurut kemampuan saya. Bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya tidak ada batasnya. Haleluya. Inilah caranya Tuhan. Haleluya. Dalam arti kata Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk hidup yang benar. Haleluya. Atau bertobatlah menuju keselamatan. Ini maunya Tuhan seperti itu. Saudaraku sekalian, bicara tentang mengampuni. Saya katakan menurut cerita seperti ini, kalau mengampuni seseorang itu sebenarnya sulit, saudaraku. Lain dengan yang minta ampun atau minta maaf karena kesalahan. Itu gampang, maaflah karena aku salah. Gampang sekali untuk minta maaf. Tapi untuk memaafkan gak gampang, gak mudah. Karena itu Tuhan Yesus memberikan satu jawaban kepada murid itu, bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Oh haleluya, mulai berpikir murid ini. Lalu tidak lama saudaraku sekalian, betul satu kenyataan. Haleluya. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Kerajaan surga itu seumpama seperti seorang raja, haleluya, yang akan mengadakan satu perhitungan atau menyelesaikan masalah utang piutang. Dengan kata seperti itu, saudara baca berikutnya ya, dalam satu perikut itu. Nah, kemudian datanglah seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Luar biasa banyak. Ya, puji nama Tuhan. Dia datang mengatakan kepada tuannya itu enggak bisa untuk membayar hutang. Nah, kalau itu jual saja. Ini seorang raja memerintahkan jual dirinya bersama istri dan anaknya sebagai ganti utang itu, untuk membayar utang itu. Waduh, ngeluh. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, akhirnya orang ini datang sujud, menyembah, memohon pengampunan. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena merasa dirinya akan dijual bersama istri dan anaknya sebagai ganti untuk membayar hutang itu. 10.000 talenta, saudaraku. Wakeh lah, banyak kira-kira begitu. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kemudian karena sikapnya itu seperti itu, dia sujud dan menyembah. Raja ini tergerak hati. Oleh karena belas kasihan, dibebaskanlah itu. Luar biasa. Dibebaskan. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, haleluya. Saya mempunyai cerita tapi kenyataan, saudaraku. Saya sedang mempersiapkan firman ini kemarin, saudaraku. Tunggu. Kami ke belakang ada maaf tukang sampah. Tapi saya tidak tahu kalau itu tukang sampah di tempat kami. Saya mau buang sampah, tapi saya lihat gerobaknya. Ini tukang sampah atau tukang rosokan. Kalau ini tukang rosokan, maafkan gak jadi. Saya pikir saya begitu. Wah, marah seru. Saya minta maaf. Pak, maaf. Saya gak tahu. Saya ini tukang sampah. Maafkan Pak, kami gak ngerti. Saya bilang gitu. Maafkan ya Pak, maaf. Marah-marah, suksik marah-marah saja. Loh Pak, ini kan bulan puasa toh Pak. Mosok Bapak ngamukan ngono, marah bareng. Dijawab loh, Bapak no. Katanya gitu. Loh, serbu. Lalu saya diam sejenak. Terima kasih Tuhan. Saya sedang mempersiapkan tentang pengampunan. Tapi dihadapkan kenyataan seperti ini enggak ada bedanya dengan di Alkitab ini. Haleluya, saya maafkan. Minta maaf, minta ampun, gampang ngomong, saudaraku. Tapi untuk memaafkan gak gampang, gak mudah. Haleluya. Karena itu saudaraku sekalian, haleluya. Kita sebagai orang yang percaya, kita adalah orang yang dalam perjanjian baru. Mari kita mau belajar di jalur yang benar, belajar seperti Tuhan Yesus. Bukan 7 kali, tapi berkali-kali dengan kata lain, terus menerus. Jika saudara kita bersalah dan minta maaf kepada kita, ampuni, maafkan. Gitu loh. Dengan kata seperti itu. Nah, haleluya. Orang ini telah dilunasi. Haleluya, tidak punya hutang lagi. Pada waktu dia keluar,
datanglah seorang yang lain. Pak-pakan, dan kebetulan orang itu pun punya hutang kepada orang yang mendapat pelunasan itu. Berapa? 100 dinar, cuma 100 saja. Oh, saudaraku, disuruh membayar, dipaksa, kalau tidak masuk ke dalam penjara. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudaraku, masuk ke dalam penjara, tersiksa dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut ayat ini, saudaraku sekarang, di dalam ayat yang ke-35 atau 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudaraku, ini satu pelajaran buat saudara dan saya. Haleluya. Kita enggak lepas dari kesalahan, pelanggaran dan lain sebagainya. Kita belum sempurna. Dan kita pun juga belum menjadi orang yang suci, orang yang benar di hadapan Tuhan. Tentu banyak kesalahan-kesalahan selama kita bernafas di atas bumi ini, dalam kehidupan kita. Karena itu kalau saudara kita, haleluya, bersalah kepada kita dan mereka minta ampun atau minta maaf kepada kita, berikanlah, haleluya, waktu. Kita memaafkan mereka. Berikan kesempatan untuk hidup di dalam kebenaran yang jauh lebih baik lagi. Itu maunya seperti itu. Haleluya. Kita belajar seperti Tuhan Yesus bisa mengampuni dan mengampuni. Contoh. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Di mana ada seorang perempuan yang didapati sedang berbuat jinah kepada laki-laki. Tapi gak disebutkan di situ. Siapa orangnya? Hanya perempuan saja ini. Nah, menurut hukum Taurat, karena ahli Taurat, orang-orang ahli Taurat bersama orang-orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus dengan tujuan untuk mencoba di mana sih kebenaran Tuhan Yesus itu. Haleluya. Nah, mereka berduyun-duyun, mereka beramai-ramai membawa perempuan yang didapati sedang berbuat zina ini. Haleluya. Mereka lapor kepada Tuhan. Menurut hukum Taurat, guru, orang yang seperti ini harus dilempari batu, diajar dan lain sebagainya. Menurut hukum Taurat. Tapi menurut guru bagaimana? Tuhan Yesus hanya menunduk ke tanah, melukis, menulis. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lempar ono ini. Orang ini lempari batu, hajarlah dengan kata seperti itu. Tapi mereka bertanya terus menerus, akhirnya Tuhan pun juga menulis lagi, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lempari dia. Akhirnya satu persatu mereka pergi. Mereka pergi dan pergi, hanya tinggal 2 orang saja. Yaitu perempuan ini dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, haleluya. Coba kita akan baca di sana singkat saja, ya. Pasal yang ke-8. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-8. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11, tapi enggak usah kita baca semua dulu, ya. Ayat yang ke-9 saya katakan, tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Tuhan Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudaraku, apa maksudnya ini? Tuhan Yesus tidak menghukum, mereka pergi, menyadari bahwa diri mereka pun juga gak ada bedanya. Seperti perempuan yang ditangkap sedang berbuat zina,
dosa zina. Walaupun mungkin mereka ahli-ahli Taurat, orang Farisi tidak berzina misalnya. Haleluya. Tapi yang jelas tidak lepas, mereka pun juga orang-orang berdosa. Haleluya. Karena itu mereka pergi dan pergi. Nah, ini satu keuntungan, saudaraku. Saya puji perbuatan mereka ini. Mengapa demikian? Tidak main hakim sendiri. Seringkali terjadi sesama kita yang didapati berbuat salah, wah hajar, pukul sana, pukul sini, ditendang sana, wah, saudaraku, main hakim sendiri. Saudaraku, negeri kita tidak demikian. Haleluya. Negara kita tidak demikian. Negara kita berdasarkan Pancasila. Hukum ditegakkan. Tidak berani, tidak mau. Mereka seadanya. Dan satu keuntungan, seringkali kita lihat, kalau ada orang berbuat jahat, tangkap, diajar. Untung kewenangan polisi, ada kata tidak, hancur lah. Hancur. Saudaraku, kita sebagai orang percaya, ayo kita belajar. Hidup yang jauh lebih baik lagi. Jangan ngikuti dunia. Jangan. Ya. Belajarlah seperti Tuhan Yesus. Di manakah mereka? Haleluya. Di mana mereka? Mereka tidak menghukum. Haleluya, tidak mengajar, bersyukur. Nah, Tuhan Yesus katakan, aku pun juga demikian tidak menghukum engkau. Namun mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Ini pesannya. Artinya Tuhan Yesus memberikan satu kesempatan, memberikan waktu untuk bertobat, untuk hidup yang benar. Ini maksudnya Tuhan. Kita bersyukur. Kita punya Tuhan Yesus Kristus. Ada kata kita tidak tarik Tuhan kita Yesus Kristus, tidak tahu kita jadi apa. Alkitab, semua orang telah berbuat dosa di dalam Roma. Pasal 3 ayat 23. Pasal 6 ayat 23. Upah dosa itu maut, kematian. Haleluya. Tapi karunia Allah itu kekal di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan. Coba kita akan baca di sana. Dalam Roma. Di dalam Roma pasal yang ketiga. Ayat yang ke-23 disitu mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ingat. Haleluya. Manusia pertama. Karena kena ulahnya si iblis, si ular, katakan begitu. Saya akan bicarakan tentang iblis lebih lanjut. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Sehingga manusia lemah. Gagal. Saya katakan gagal. Keliru jalurnya. Melanggar. Kan gitu. Berbuat salah-salah. Ini kejahatan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tapi satu keuntungannya sangat besar. Dengan adanya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mati di atas kayu salib. Haleluya. Saudara dan saya. Haleluya. Ditebus, dipulihkan. Nah, saudara diperkenankan kembali untuk menghadap kepada Sang Pencipta. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Satu keuntungan yang sangat besar. Dosa tetap dosa. Dosa besar, dosa kecil tetap dosa. Dosa sengaja maupun tidak sengaja namanya dosa tetap dosa. Ada upahnya. Apa itu? Kematian. Haleluya. Upah dosa itu kematian. Di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Satu keuntungan yang sangat besar. Karena itu pertahankan iman saudara. Saudara bisa menyebut nama Tuhan Yesus itu adalah karunia. Pemberian dengan cuma-cuma. Haleluya. Kita merasa bangga punya Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kau sia-siakan waktu yang ada. Gunakan sebaik mungkin. Haleluya. Karena hari ini adalah hari yang jahat. Tapi saudara dan saya waspadalah. Waspada. Kalau pemerintahan kita menyarankan kita tinggal di rumah, diam saja di rumah. Kalau tidak ada yang kepentingan, tidak penting, gak perlu. Ya
Puji nama Tuhan. Sekalipun saudaraku sekalian mungkin saudara berpikir, aku wong cilik, aku wong kecil, aku harus bekerja. Kalau aku gak keluar, lalu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan duit buat beli makanan, untuk menyambung kehidupan. Saudaraku, percayalah. Mungkin banyak orang yang mengatakan demikian, mempunyai satu kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Cemas itu saudaraku. Cemas ini gak benar. Bagi saudara dan saya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Tuhan di pihak kita. Dan Tuhan pasti tetap tolong akan kita semuanya. Yang penting kita tetap bersama dengan Dia. Dan jangan lupa, tetap kita naikkan doa untuk negeri dan bangsa kita. Kiranya Tuhan Yesus tolong tetap mengampuni kita semua. Kita tutup dengan satu pujian. Kemudian kami akan berdoa sekaligus doa berkat. Kita angkat satu pujian. Saudaraku, pujian ini gampang. Tuhan selalu ampuni. Dan lupakan yang sudah, Dia takkan ingat salahmu. Tuhan selalu ampuni. Kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Tuhan kita selalu mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Sebaliknya, Tuhan mengharapkan kepada kita semuanya, bila mana saudara kita bersalah dan datang kepada kita minta maaf, maafkanlah. Haleluya. Kita mau damai, kepada siapapun kita mau damai. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oh baik. Tuhan selalu kembali kami datang kepada-Mu Tuhanku Yesus, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami rasakan kebaikan-Mu sangat luar biasa. Mampukan kami Bapa untuk menghadapi negeri kami yang saat ini. Tuhan tolong kepada kami semua yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, untuk negeri kami, untuk bangsa kami. Lawatilah negeri kami Tuhan. Campur tangan Tuhan biarlah selalu ada dalam hidup mereka masing-masing. Berkati dan berkati. Berikan kekuatan kepada pemerintahan kami yang menangani virus corona seperti ini. Haleluya, kami terlalu yakin Tuhan tetap campur tangan dan semuanya biarlah kehendak Bapa yang jadi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa masalah ini pun juga demikian, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberikan satu persembahan untuk pekerjaan Tuhan, Kau pun juga memberkati. Kepada mereka-mereka yang telah mengembalikan 1/10 dari penghasilan mereka, Tuhan Yesus pun juga memberkati. Menteriakan firman-Mu yang telah kami dengar bersama hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, rahmat,
damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, biarlah boleh menyertai di dalam rumah tangga saudara masing-masing, baik di dalam usaha pekerjaan saudara masing-masing, terlebih di dalam pelayanan saudara masing-masing, baik dalam sekolah saudara masing-masing, hari ini, esok hari, dan sampai selama-lamanya. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika Anda memiliki kerinduan untuk memberikan persepuluhan dan persembahan, Anda masih tetap bisa memberikannya kepada Bapak Gembala di gereja ini atau melalui aplikasi OVO di nomor berikut ini. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.